Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how are you today? Meet me again, Usfa Izzah. We will continue our study in science about our sense. Kita akan belajar our sense, melanjutkan minggu lalu. Kita kemarin sudah belajar 2 sense. Hari ini kita akan melanjutkannya di 3 sense lagi. Apa itu? Kita amati video berikut ini. Nah, di sini part C, bagian yang C. What are the ways we use our sense of touch? Nah, di sini kita akan belajar tentang sense of touch atau indera peraba. Kalau kemarin kita sudah belajar indera apa saja ya? Masih ingatkah kalian? Ya. Nah, kita akan melanjutkannya lagi di sini. The children found out about things at the fair by touching them. Anak-anak itu menemukan ya benda-benda di sini di apa ini namanya ya? Pasar malam ya kalau kita di sini. Mereka itu melihat-lihat benda-benda di sini kan dengan mata ya. Terus mereka juga menyentuh benda-benda ini di sini. Nah, menyentuh itu menggunakan sense of touch atau indera peraba. Apa sih indera peraba kita? The children use their skin to observe how different things feel to touch. Nah, anak-anak di sini itu menggunakan kulit, kulit untuk mengamati apa sih perbedaan masing-masing benda di sini dengan cara merasakan dengan kulitnya. Nah, jadi kalian jika ingin merasakan benda ini, oh dingin, oh panas, kalian bisa menyentuhnya dengan kulit atau skin. Nah, we touch or feel with our skin. Kita menyentuh dengan kulit. Our skin give us sense of touch. Sense of touch atau indera peraba kita adalah skin. Nah, kita itu juga bisa menggunakan skin, indera peraba kita untuk mengetahui benda itu apakah smooth, halus, apakah rough, kasar, ataukah empuk gitu ya. Kita bisa mengetahuinya dengan cara merabanya dengan skin. Nah, contohnya ini ada sandpaper atau kertas amplas. Kalau kalian pernah memegangnya dengan kulit, pasti rasanya apa ya? Kalian pasti tahu. Ya, ini kasar ya. Terus bubble wrap, pernahkah kalian menyentuhnya? Nah, ini kalau kalian sentuh, kalian suka banget ya meletus-letuskan bubble-bubblenya ya. Rasanya empuk-empuk gimana gitu ya. Nah, terus silk atau sutra ya, kain sutra ini adalah smooth, halus, kalian bisa menyentuh dengan kulit. Nah, selain menyentuh dengan kulit itu agar tahu apakah benda itu halus, kasar, ataupun empuk, kalian juga bisa mengetahui apakah benda itu dingin, cold, ataupun panas, hot. Contohnya ini ice cube. Ketika kalian menyentuh ice cube, pasti kalian merasakan dingin. Hot water bottle, kalian menyentuh botol air yang isinya panas ya, air panas, pasti kalian merasakan panas. Nah, kalian juga bisa menggunakan skill kalian untuk lebih waspada lagi dengan sekitar. Nah, contohnya ada tumbuhan kaktus seperti ini ya. Kalian jika tidak sengaja menyentuh kaktus ini pasti akan merasa kesakitan karena berduri kaktus ini. Jadi dengan kalian tahu dengan indera peraba kalian jadi mengerti kalau harus waspada dengan sekitar, benda-benda sekitar. Contoh lagi, kalau ada ini panci sedang dididihkan yang ada air di dalamnya, kalian juga harus hati-hati karena panci tersebut panas, nanti akan mengenai kulit kalian. Terus ini misalkan kalian sedang bermain panjat tebing, kalian juga bisa aware atau waspada dengan cara mencari batu mana ya yang bisa aku pijak, aku pegang kayak gitu, biar bisa naik ke atas.
Nah, kalau kalian menemukan ternyata ada batu yang licin, nah kalian harus pindah ke batu yang lain gitu. Nih, di sini juga kalian bisa tahu waspada mana sih daerah yang licin, mana sih yang tidak licin, biar kalian tidak jatuh ketika berjalan. Nah, yang ketiga atau keempat ya? Yang keempat ya, yang D. What are the way we use our sense of smell? Di sini kita belajar tentang our sense of smell atau indera penciuman. Tadi sudah indera peraba, sense of touch, sekarang indera penciuman. The children find out about things at the fair by smelling them. Nah, mereka masih di pasar malam ya. Ini temanya masih pasar malam, tapi ini bukan malam-malam, ini siang-siang ya. Nah, mereka itu mengamati dengan indera penciumannya, mereka mengendus-gendus di sekitar lingkungan ini. Nah, siapa ini ya? Lily. The popcorn smell delicious. Popcornnya itu baunya enak ya. Nah, terus Tom, this flower have a light smell. Bunga ini baunya ini ya, enak. Terus keringan ya baunya itu. Terus si Aisyah bilang, the flower smell like my mother perfume, but her perfume smell stronger. Nah, di sini si Aisyah bilang, bunganya itu baunya seperti parfumnya ibuku, tapi parfumnya ibuku itu lebih kuat baunya. Rasnya bilang, the smell of rotting rubbish is unpleasant. I feel sick. Nah, Raj malah ini membaui bau sampah ya, malah wah sampahnya baunya nggak enak ya, aku nggak suka kayak gitu. The children use their nose to observe the different smell at the fair. Nah, sense of smell-nya anak-anak ini apa ya? Ya, kita menggunakan nose atau hidung untuk membaui atau mencium bau yang ada di sekitar kita. Jadi nose itu our sense of smell. Nah, we smell with our nose. Our nose give us our sense of smell. Nah, kita bisa menggunakan hidung kita untuk mengetahui apakah di sekitar kita ada bau yang pleasant, yang menyenangkan, atau unpleasant, yang tidak menyenangkan. Contohnya ada soap sama unwashed dish. Nah, menurut kalian kalau soap itu atau sabun itu enak nggak baunya? Enak ya, biasanya wangi. Nah, apa kalau unwashed dish gimana? Kalau sepatu yang belum dicuci kotor seperti ini, menurut kalian baunya menyenangkan, enak apa tidak? Tidak enak ya. Nah, kalian bisa tahu dengan cara menciumnya dengan indera penciuman kalian. Nah, menurut kalian benda-benda ini yang enak dan tidak enak itu yang mana? Mint leaves atau daun mint, menurut kalian enak nggak? Enak ya bagi yang suka. Terus ada vinegar, cuka. Nah, gimana rasanya? Baunya. Orange, seger ya. Chocolate, enak. Coffee powder, juga enak. Jasmine flower, nah ini juga enak ya. Ini enak tidak enak terserah kalian ya. Menurut kalian suka atau tidak suka kayak gitu. Nah, we can use our sense of smell to observe strong and light smell. Kita juga bisa menggunakan indera penciuman kita untuk mengetahui apakah benda ini baunya itu ringan atau baunya itu tajam gitu ya. Ya, yang ini contohnya freshly baked cookies. Nah, itu baunya gimana? Ringan, tajam, sangat ini ya mengganggu hidung kalian atau tidak? Tidak ya. Apalagi watermelon, itu baunya juga tidak terlalu menusuk hidung kan, karena baunya hanya sedikit seperti itu. Nah, dibandingkan dengan bau durian. Yang suka durian pasti senang bau durian, tapi yang tidak suka bau durian pasti wah baunya sangat menusuk hidung, aku nggak suka ya. Nah, ini adalah perbandingan benda-benda yang baunya itu ringan, lembut, atau benda-benda yang baunya itu kuat, menusuk hidung. Di sini
ada alat transportasi ya, misalkan di bis biasanya itu ada larangan untuk tidak membawa durian ke dalam bis karena tidak semua orang itu suka bau durian. Nah, ini salah satu contoh dari bau yang kuat ataupun tidak kuat. Nah, di sini smell can bring back memories. Nah, pernahkah kalian mencium bau sesuatu terus jadi ingat sesuatu? Aku mencium bau ini jadi ingat sesuatu, apa ya? Kayak gitu. Nah, ini seperti Raj. Raj itu mencium bau roti. Nah, dia teringat sama neneknya. Karena biasanya neneknya itu membuatkan roti buat Raj kayak gitu. Nah, terus papahnya Raj itu juga mencium bau kopi itu mengingatkan dia kalau dia itu pernah ke restoran yang dia di sana itu pesan kopi ini. Pernahkah kalian kayak seperti itu juga? Nah, iya ya. Sometimes kita bisa seperti itu. Oh, aku mencium bau ini teringat akan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau gitu. Terus di sini dengan sense of smell atau indera penciuman kita itu juga bisa lebih waspada. Contohnya, kalau ada bau asap di rumah kita, kok bau asap ya? Oh, kok bau gas ya? Nah, kalau bau asap di rumah kita harus waspada. Kan di situ nanti ada sesuatu yang terbakar gitu ya. Kalian harus mencarinya kemana ya? Apa ini baunya? Kalian harus mencarinya. Takutnya nanti ada sesuatu yang terbakar membuat rumah kalian ikut terbakar. Jangan sampai seperti itu ya. Terus juga di sini kita juga bisa lebih waspada untuk memakan sesuatu dengan cara menciumnya. Misalkan makanan mie ya, mie-nya kok baunya sudah beda seperti setelah dimasak ya, atau sudah bau kecut-kecut gimana gitu. Nah, itu kalian harus waspada. Ini tidak boleh dimakan lagi karena sudah busuk atau tidak layak dimakan lagi. Nah, yang kelima, di sini kita akan belajar sense of taste atau indera pengecap. Nah, di sini masih di acara pasar malam. Di sini mereka juga masih menggunakan indera mereka, yaitu indera pengecap. Nah, si Raj itu my candy floss taste sweet. Nah, permenku ini enak ya, rasanya manis. So does my ice cream. Ice creamku juga sama. This hot dog is salty. Nah, aku makan hot dog dan rasanya itu asin. Nah, children use their tongue to observe the different tastes of food. Anak-anak ini itu menggunakan lidahnya. Lidah itu tongue untuk merasakan suatu makanan. Nah, tongue ini adalah sense of taste kita atau indera pengecap kita. Nah, ini contohnya ada anak-anak yang sedang memeletkan lidahnya ya. Nah, itu tongue. Tongue itu kalau diperbesar ini teksturnya seperti ini nih. Bulat-bulat terus ada bulu-bulunya. Nah, ini adalah bagian untuk merasakan apakah makanan itu manis atau pahit, asin dan lain-lain karena ada taste buds. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Kalau diperbesar ya. We can use our sense of taste to observe whether food tastes sweet, salty, bitter, or sour. Nah, kita bisa mengetahui makanan itu sweet, manis, salty, asin, bitter, pahit, atau sour, kecut, itu dengan our sense of taste. Nah, contohnya ice cream, rasanya apa ya? Sweet. Cheese cracker, salty ya. Bitter gourd, nih pare, pahit ya, bitter. Lemon, sour, atau asam, kecut. Nah, di sini ada going further untuk informasi tambahan. There is a fifth basic taste called umami. Ada
yang rasa yang kelima ya, selain sweet, salty, bitter atau sour, yaitu umami. Umami itu gurih. Nah, kalian tahu gurih itu apa? Nah, it is a savory or meaty taste. Rasanya itu seperti enak gitu lah ya, seperti berdaging-daging gitu, asin-asin gimana gitu. This type of food have umami taste. Have you taste any of them before? Nah, contohnya ini ada seaweed, terus chicken sausages, ripe tomatoes, itu adalah makanan-makanan yang rasanya itu umami. Kalau kalian pernah merasakan tiga makanan ini, itu adalah rasa umami. Seaweed itu rumput laut, chicken sausages, sosis ayam, terus tomat yang mateng ya, bukan tomat yang kecut. Nah, our sense of taste prevent us from eating poisonous or spoiled food. Nah, indera pengecap kita juga bisa mengetahui apakah makanan ini itu beracun ataupun makanan ini sudah basi. Ya, contohnya ini ada makanan yang leftover ya, yang sudah kemarin ya, terus ternyata belum habis, kalian buka hari ini. Nah, ini sudah basi. Biasanya itu baunya nggak enak, rasanya pun juga nggak enak. Itu kalian bisa mengetahuinya dengan sense of taste kalian. Tapi kalau udah kelihatannya sudah tidak bagus ya tampilannya, tidak usah dicoba karena nanti bisa meracuni tubuh kalian. Terus selain itu, sense of taste kalian juga bisa mengetahui apakah buah itu sudah matang, apakah masih mentah dengan cara mencobanya. Biasanya kalau ini buah yang belum matang itu biasanya lebih asam dari biasanya atau malah pahit. Nah, sedangkan kalau yang sudah matang itu manis kayak gitu. Try tasting your favorite candy while holding your nose. Does it taste the same? Nah, coba kalian praktekkan, kalian makan permen tapi hidung kalian ditutup. Nah, apa yang akan kalian rasakan? Apakah rasanya permennya itu seperti biasanya? Nah, si Aisyah kayak gini, why does the candy taste different when I hold my nose? Kenapa kok rasa permen ini beda ya setelah aku menutup hidungku, nggak kayak biasanya rasanya? Nah, itu yang akan kalian rasakan nanti. Our nose work with our tongue to let us know how food tastes. Jadi hidung kita itu dengan lidah kita itu saling bekerja sama untuk mengetahui rasa dari makanan ya. Jadi dua indera ini itu bekerja sama. Jadi kalau ditutup hidungnya ya akan berbeda rasanya. If our nose is blocked, we will taste the sweetness of the candy, but we may not be able to tell if it tastes like grape or cherry. Nah, kita kalau kita makan candy ini dengan lidah kita saja tapi hidungnya ditutup, kita bisa merasakan candy-nya itu manis, namun kita mungkin tidak bisa mengetahui apakah candy ini rasanya buah cherry atau buah jeruk ataupun buah anggur, itu tidak bisa merasakan baunya. Jadi dua indera kita ini saling bekerja sama untuk mengetahui ini rasanya manis dan ini rasanya seperti buah apa, rasanya seperti rasa apa, kayak gitu ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Oke, untuk pembelajaran sains kita kali ini sudah ada 3 pembahasan. Silakan dipelajari yang sebelumnya juga. Minggu depan Ustazah kasih tugasnya. Untuk hari ini tidak Ustazah kasih tugas mengerjakan, kalian hanya mempelajari materi ini. Ya, karena minggu depan nanti Ustazah beri soal untuk penilaian bab our sense. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.